para investor, kembali lagi bersama saya Vina Saputra, your trusted property agent. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit nih tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan apabila kita bertemu dengan konsumen. Nah, salah satunya terkait dengan biaya-biaya ya, biaya-biaya penjual, biaya-biaya pembeli. Nah, nanti saya akan sharing sedikit dan memberikan contoh bagaimana cara menghitungnya gitu. Nah, biasanya soalnya saya sering banget nih ketemu kalau penjual mau menjual rumahnya, dia pasti menanyakan dulu, Bu, kira-kira saya mesti spare biaya apa aja ya yang supaya harga rumahnya tuh setidaknya dia ada sedikit biaya spare untuk harga bottom price-nya itu. Nah, kalau untuk pembeli biasa untuk yang KPR pasti menanyakan, Bu, nanti kalau saya mau KPR kira-kira biayanya apa aja gitu. Nah, kalau untuk cash juga pasti menanyakan sih biaya notaris berapa, balik nama berapa, segala macam. Nah, nanti saya akan, kalau untuk yang biaya balik nama segala macam itu saya paling kasih kisaran aja, soalnya itu memang bukan ranah saya sih. Jadi nanti biasanya sama notaris yang terkait gitu. Nah, untuk biaya penjual biasanya ada biaya pajak penjual itu 2,5% dari harga jual rumah. Untuk biaya pengalihan hak ini biasanya apabila yang rumah yang dijual status sertifikatnya masih PPJB. Yang di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya perbedaan PPJB dan SHM. Nah, biasanya biaya pengalihan hak ini tergantung developer juga sih. Jadi nggak melulu 1%. Untuk di sekitaran Tangsel kebanyakan 1%. Jadi makanya saya tulisnya 1% gitu. Untuk sekitaran BSD, Gading Serpong, Alam Sutra itu masih 1%. Untuk tempat lain developer tergantung, ada yang 2%. Saya juga waktu itu ketemu ada yang 2% gitu. Nah, yang terakhir adalah biaya fee agent. Fee agent ini berkisar dari 2,5% sampai 3% dari harga transaksi. Ini sesuai kesepakatan penjual dengan agentnya. Terus pastinya kita mesti pastiin nih ke penjual sebelum rumah itu dijual, segala bentuk iuran, IPKL, listrik, air itu harus sudah lunas gitu. Saya kasih contoh ya, misalkan harga rumahnya 1 miliar. Pajak penjualnya kali 2,5%, sekitar 25 juta. Nah, untuk biaya pengalihan hak, misalkan harga PPJB-nya 1M juga, karena biasa biaya pengalihan hak ini diambil dari harga di PPJB. Misalkan 1M dikali 1%. Itu sama dengan 10 juta. Kemudian fee agent, misalkan harga jualnya 1M, di sini 1M dikali, saya ambil 3% ya biar gampang hitungnya. Sama dengan 30 juta. Berarti total biaya penjual 25 juta ditambah 10 juta tambah 30 juta. Totalnya adalah 65 juta untuk harga rumah 1M. Kemudian saya akan menjelaskan total biaya yang harus dipersiapkan oleh pembeli yang akan membeli rumah. Nah, untuk pembeli kita juga ada biaya-biaya yang harus disiapkan sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah. Jadi biar ada spare budget gitu. Jadi nggak yang 1M saya hanya siapin 1M gitu. Tapi ada biaya lain-lain nih. Apa aja? Pembeli akan membayar BPHTB itu sebesar 5%. Nah, ini ada rumusnya. Misalkan kayak tadi saya bilang harga rumahnya 1M. Kalau BPHTB itu 1M dikurang 80 juta dulu, baru dikali 5%. Jadi bukan 1M kali 5% gitu. Karena ada rumusnya dari pajak-pajak itulah gitu. Nah, untuk biaya balik nama ini tergantung sama notaris ya.
biasanya nggak lebih dari 2% gitu, kurang lebih, makanya saya bilang nggak lebih dari ini, bisa lebih murah dari itu. Nah, untuk biaya KPR ini juga tergantung bank, jadi saya kasih kisaran aja sekitar 4-5%, dan nggak lebih dari ini biasanya sih ya, bisa di bawah itu, tergantung nanti nego sama si banknya, dan tergantung promo sama bank apa yang sedang tergantung promo apa yang sedang ditawarkan oleh bank tersebut gitu. Kadang-kadang soalnya kalau bank itu suka menawarkan promo biaya admin, promo diskon asuransi segala macam. Nah, itu yang bisa membuat kisaran biayanya ini bisa lebih murah gitu. Nah, aku kasih contoh ya. Misalkan nih harga rumah 1M untuk BPHTB. Kayak yang tadi aku bilang, 1M dikurang 80 juta dulu, baru dikali 5%, itu hasilnya 46 juta. Nah, untuk biaya KPR 4-5% itu dari plafon yang diambil. Jadi bukan dari harga rumah. Misalkan nih harga rumah 1M, tapi KPR-nya 800 juta ya. Saya ambil 5% ya. Misal harga 800 juta, plafonnya 800 juta itu dikali 5%. Itu sekitar 40 juta. 40 jutaan. Nah, untuk biaya balik namanya, saya kebalik tadi ke KPR dulu. Balik nama itu sekitar 2% dari harga transaksi. Jadi misal harga rumahnya 1M kali 2%. Itu 20 juta. Jadi total biaya yang harus disiapkan sekitar 46 tambah 40, 86 tambah 20, 106 juta untuk harga rumah 1M. Jadi budgetin aja kalau misalkan mau beli rumah harga 1M-an, spare-nya 100 jutaan gitu, yang dana tunai yang dibutuhkan gitu. Nah, ini ada sedikit rangkuman. Kalau misalkan harga rumah 1M, penjual kisarannya mengeluarkan biaya sekitar 65 juta. Nah, untuk pembeli 106 juta. Nah, tapi ini kan tadi saya udah ngitung biaya KPR. Misalkan cash, biaya KPR-nya dibuang aja. Jadi 5%-nya itu dikeluarkan aja gitu. Nah, kalau penjual juga posisinya udah SHM sertifikatnya, yang biaya pengalihan hak 1% itu dibuang gitu. Jadi nggak perlu ada biaya pengalihan hak, karena kalau SHM kita langsung ke notaris. Jadi penjual hanya perlu bayar biaya pajak dan iuran-iuran yang harus dia selesaikan sebelum akta jual beli. Nah, kalau untuk pembeli, kalau dia cash keras, nggak usah ada biaya KPR, jadi dia langsung ke notaris juga, bayar pajak dan bayar biaya balik nama. Untuk biaya-biaya notarisnya segala macam, kalau sertifikatnya aman, jadi nggak ada sengketa, nggak ada, pokoknya yang normalnya, harusnya sih nggak ada lagi biaya-biaya lain. Tapi kalau misalkan ada, nah itu di luar biaya ini gitu, saya nggak tahu. Jadi tapi kadang-kadang ada, terkadang ada gitu, tapi sedikit lah gitu. Oke, thank you udah nonton, dan saya berharap ini cukup membantu untuk para investor dan teman-teman yang sedang membeli rumah ataupun yang mau menjual rumah. Jangan ragu untuk menanyakan kepada agen properti Anda, khususnya yang terpercaya gitu, untuk biaya-biaya yang perlu Anda keluarkan. Kemudian kalau ada pertanyaan yang perlu saya bahas di sesi berikutnya, silakan tulis aja di komen di bawah, dan jangan lupa follow and subscribe. Thank you.